Ya, ya, pemirsa, penunjukan Hasto Kristianto untuk ketiga kalinya menjadi Sekjen PDIP ini nampaknya meneguhkan posisi Hasto sebagai tangan kanan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Tapi apakah kemudian ada makna lain? Apakah ini juga termasuk sinyal bahwa PDIP tetap akan berada di luar pemerintahan? Kami akan hadirkan pembahasannya malam hari ini untuk Anda bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Tentunya ada Kang Cecep Hidayat, pengamat politik kita. Selamat malam, Kang Cecep. Selamat malam. Sehat ya, Kang? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Kang. Dan juga bergabung melalui sambungan Zoom ada Ketua DPP PDIP Bang Andreas Hugo Pariera. Selamat malam Bang Andreas. Selamat malam Ken. Oke, sehat ya Bang. Dan juga bergabung bersama kita ada Bang Ahmad Riza Patria dari Gerindra. Selamat malam Bang Riza. Selamat malam. Oke, waalaikumsalam. Bang Andreas, ini bagaimana sih sebetulnya prosedur atau tahap-tahap pemilihan seorang sekjen di PDIP, Bang? Pertama di sekjen partai, dalam hal ini PDI Perjuangan itu diatur di dalam ADART. Nah, soal penetapannya, keputusannya, dan kemudian penunjukan itu adalah hak prerogatif Ketua Umum. Karena yang dipilih di dalam Kongres itu adalah Ketua Umum Partai, dan Ketua Umum Partai kemudian menunjuk sekjen dan para ketua, wakil sekjen, bendahara, dan wakil bendahara. Itu adalah pengurus DPP PDI Perjuangan. Oke, jadi prosedurnya seperti itu. Oke, jadi semua itu adalah hak prerogatif dari Ketua Umum. Karena kemudian mungkin ini bagi publik termasuk mengejutkan Bang Andreas tidak hadir di Kongres, tapi kemudian Kamis kemarin kita melihat pelantikannya gitu dari Mas Hasto sebagai sekjen. Pak Hasto hadir di Kongres pada saat akhir, ketika sudah diumumkan. Pada tanggal 2 Agustus itu Pak Hasto hadir di Kongres sebelum penutupan. Setelah itu beliau juga, dan pada waktu itu memang kami beberapa yang sudah diumumkan, yang kebetulan tidak hadir pada waktu penutupan itu sehingga tidak dalam pelantikan. Nah, sehingga kemudian kemarin yang belum hadir dan juga Pak Hasto yang belum disebut sebagai sekjen partai diputuskan oleh Ketua Umum menjadi sekjen partai sekaligus dilantik kemarin. Oke, artinya ini sudah diumumkan pada saat Kongres begitu ya Bang Andreas ya? Hanya pelantikannya saja kemudian yang berbeda waktunya? Sebagian dari DPP yang kemarin dilantik, kami ada 9, itu sudah diumumkan, tapi tanggal 2 itu tidak dilantik karena kami tidak hadir pada saat penutupan Kongres. Okay. Nah, Pak Sekjen, Pak Hasto, itu memang belum diumumkan, karena pada waktu diumumkan, Sekjen itu dijabat juga oleh Ibu Ketua Umum, Ibu Megawati Soekarno Putri, dan baru kemudian kemarin diumumkan, dan kemudian sekaligus dilantik. Oke, baik. Kang Cecep, melihat nama Hasto Kristianto yang kembali nih ketiga kalinya loh Kang, dipilih sebagai Sekjen PDIP. Menurut Kang Cecep apa kemudian yang menjadi pertimbangan kalau ini menjadi hak prerogatif seorang Ketua Umum? Oke, jadi menurut saya ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan dari Ketua Umum PDI Perjuangan ya, Ibu Megawati. Pertama kita lihat dari kelembagaan ya, bagaimana Pak Hasto ini sudah mendampingi Ibu Mega itu ya sejak 2000-an ya, dari Wasekjen kemudian Sekjen sendiri sudah 2 periode. Jadi ya 2010. Nah, dari 2000 kemudian Pak Hasto itu sudah berjuang buat PDI Perjuangan sejak di pemilu, katakanlah di Pilpres 2014, 2019, 2024. Jadi sosok Pak Hasto itu bukan sekedar sekjen, itu bukan sekedar fungsi administrasi, tapi bagaimana dirinya itu menjadi spokesperson ya, menjadi juru bicara formal ya, seorang yang punya kemampuan sebagai penafsir politik dari Ibu Mega gitu. Orang yang amat dekat dengan Ibu Mega, bukan sekedar sosial tapi juga secara emosional ya. Jadi secara kelembagaan, dan karena itu kemudian
saya kira Ibu Mega butuh ya Pak Hasto sebagai seorang sekjen untuk apa menata kelembagaan ini. Apalagi kan sepanjang menjabat sekjen itu PDIP tertata menjadi ke arah partai politik yang lebih modern. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, secara katakanlah kepemimpinan strategik ya, Ibu Mega melihat ya bagaimana tadi perjalanan seorang Pak Hasto di PDI Perjuangan itu ternyata sosok yang amat loyal pada partai, pada Bu Mega dan seterusnya. Ya, beliau menjadi spokesperson lah katakan ya dari ide-ide PDI Perjuangan. Sehingga kemudian ya bahkan ketika kemarin ada persoalan ya hukum misalnya tetap bertahan kan. Di sini saya kira karena loyalitas seorang Pak Hasto itu yang kemudian membuat Bu Mega juga ya menunjuk beliau kembali ya menjadi sekjen partai untuk kali ketiga. Jadi dulu mungkin sekjen dengan 2 periode dibanding yang sebelumnya kan nggak ada ya. Sekarang untuk 3 periode untuk pertama kalinya juga gitu. Yang lain itu bisa dilihat gini, bagaimana seorang Pak Hasto ya kalau kita bicara tadi institusional ya, kemudian kepemimpinan strategis, bagaimana kemudian dirinya itu punya value buat PDI Perjuangan. Value seperti apa, Kang? Jadi gini, kan dalam suatu partai tentu ada banyak karakter. Dan ternyata karakter Pak Hasto ini mungkin yang memang cocok ya untuk sinergi dengan Bu Mega gitu. Segala pemikiran politik Bu Mega itu bisa diterjemahkan gitu. Sehingga kemudian ini berperan ya untuk apa? Mengawal ya, mendampingi Bu Mega membawa PDIP untuk 5 tahun ke depan gitu. Nah ini yang menjadi penting, bagaimana kemudian membawa PDIP untuk 5 tahun ke depan, karena sepertinya Hasto Kristianto punya pengaruh yang cukup kuat terhadap bagaimana sikap Bu Mega juga di partai begitu ya. Nanti kita juga ingin tahu bagaimana respon dari Gerindra, tapi usai jeda ya Bang Riza, kami masih akan kembali hadir untuk Anda pemirsa. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan kami DPR RI menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas inisiatif Presiden Prabowo Subianto yang dalam waktu singkat telah menyelesaikan atau merespon cepat sejumlah persoalan strategis dan menyentuh langsung kepentingan rakyat. Di antaranya, pencabutan izin tambang di kawasan Geopark Raja Ampat, penyelesaian sengketa tapal batas pulau antara Aceh dan Sumatera Utara, kebijakan pembelian gabah petani dengan harga yang layak, dan berbagai kebijakan lain yang dijalankan melalui program Astacita. Baik pemirsa, kita lanjutkan pembahasan kita malam hari ini. Bang Riza, ini tadi Puan Maharani, Ketua DPR RI, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya untuk Presiden Prabowo Subianto dan juga pemerintahannya. 10 bulan sudah berjalan begitu. Kalau dari Gerindra sendiri memaknai hal ini seperti apa sih? PDIP yang sejauh ini katanya mendukung tapi di luar pemerintahan, termasuk pemilihan dari Hasto Kristianto sebagai sekjen. Ada pandangan politik lainkah dari Gerindra melihat pilihan dari Bu Mega ini? Yang pertama kami bersyukur bahwa hubungan baik selama ini antara Ibu Megawati dengan Pak Prabowo, Gerindra dengan PDIP semakin baik sejak dulu hingga hari ini dan insya Allah ke depan. Yang kedua juga kami ucapkan selamat buat teman-teman PDIP yang sudah melaksanakan kongres, kemudian juga sudah melantik kepengurusan dan diangkatnya Mas Hasto sebagai sekjen. Kami menghormati, mengapresiasi luar biasa Mas Hasto, 3 periode, ini rekor hebat. Kemudian juga tentu apa yang disampaikan Ibu Puan Maharani tadi, mengapresiasi, menghargai, menghormati, dan menyampaikan bahwa apa yang dicapai oleh pemerintah dalam hari ini, Presiden Pak Prabowo memimpin bangsa ini sudah on the track, sudah baik, luar biasa. Apalagi tadi kalau kita lihat tayangan daripada video yang disampaikan oleh Pak Prabowo di sidang MPR, sungguh luar biasa, sungguh menyentuh. Bapak Presiden menampilkan sejarah proses bangsa ini sejak merdeka hingga hari ini. Bangsa ini dipimpin oleh para pendiri bangsa, Bung Karno,
Pak Harto, Pak Habibie, Gus Dur, Ibu Megawati di situ, Pak SBY, Pak Jokowi, dan hari ini Pak Prabowo memimpin di periode ini. Pak Prabowo menyampaikan apresiasi dan menghormati, menghargai, dan melanjutkan memperkuat semua cita-cita para pendiri bangsa, cita-cita para pemimpin bangsa, para presiden sebelumnya, wakil presiden, semua. Sudah disampaikan Pak Prabowo, dan Bapak Prabowo juga terus memimpin bangsa ini untuk kepentingan bangsa dan negara. Dan kami dari Gerindra melihat PDIP sebagai mitra strategis yang baik selama ini, apalagi hubungan Pak Prabowo dengan Ibu Megawati di Megapro 2009, sama-sama maju sebagai capres-cawapres. Kemudian Bung Karno, Pak Sumitro juga dulu sejak awal juga punya hubungan baik, dan hingga hari ini kami bersama-sama dengan PDIP. Terkait dengan PDIP, kami meyakini PDIP menjadi partai pemenang di Republik ini yang selalu mendukung untuk kepentingan bangsa negara, kepentingan rakyat. Dan sampai hari ini nyata dukungan PDIP bagi kepemimpinan Bapak Prabowo yang selalu berjuang untuk kepentingan rakyat kecil, kepentingan masyarakat kecil, seperti program-program yang sudah dilaksanakan, ada koperasi desa, ada makan gizi gratis, sekolah rakyat, cek kesehatan gratis, dan banyak sekali program-program yang pro rakyat. Tentu PDIP menjadi bagian yang penting untuk mendukung program-program pemerintah. Baik, sampai situ dulu bagian penting untuk mendukung program-program pemerintah. Tapi mendukungnya ikut bergabung saja di dalam atau tetap di luar pemerintahan, Bang Andreas? Karena kalau kita tarik beberapa waktu ke belakang, ini juga soal pemberian amnesti dari Presiden Prabowo kepada Hasto Kristianto. Ini sebagai proposal penawaran supaya PDIP masuk saja begitu ke pemerintahan, atau juga kejadian hari ini yang menarik yang disampaikan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani yang tadi menyampaikan juga mewakili kehadiran dari Ketum PDIP termasuk Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri, Bang Andreas? Kalau soal itu sudah jelas gitu kan, kemarin sudah disampaikan di Kongres bahwa PDI Perjuangan sebagai partai penyimbang yang berada di luar pemerintahan gitu. Bahwa di dalam menyikapi pemerintahan, kita sebagai partai penyimbang yang berada di luar memberikan pandangan-pandangan kritis, pandangan-pandangan mendukung program-program pemerintahan Pak Prabowo, ya tentu dengan maksud dan tujuan untuk kepentingan bangsa dan negara. Gitu. Dan itu clear gitu. Sudah juga tadi Pak Prabowo secara terbukti di dalam pidato kedua ya ke nota keuangan tadi menyampaikan mengapresiasi posisi dan sikap PDI Perjuangan sebagai partai penyimbang yang berada di luar pemerintah untuk memberikan pandangan-pandangan kritis terhadap program-program yang dilaksanakan oleh pemerintahan Pak Prabowo gitu. Kenapa? Karena apa yang dipidatokan oleh Pak Prabowo itu sangat menyentuh persoalan-persoalan, menjawab persoalan-persoalan masyarakat gitu. Tapi ya di dalam pelaksanaan pemerintah kan apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo ini kan harus dieksekusi, harus dilaksanakan di lapangan. Nah, disitulah fungsi dan peran dari DPR dalam hal ini PDI Perjuangan yang ada di DPR memberikan pandangan-pandangan terhadap pelaksana-pelaksana, pembantu presiden yang melaksanakan fungsi pemerintahan dari Presiden Prabowo. Nah, disitulah peran PDI Perjuangan sebagai partai penyimbang yang berada di luar pemerintahan. Dan saya kira selama ini di dalam hubungan baik secara personal antara Ibu Mega dan Pak Prabowo, antar partai tetap mempunyai hubungan yang kolegial yang baik. Tapi di dalam menjalankan fungsi pemerintahan, ya kami berada di luar dan menjalankan fungsi sebagai partai. Oke. Jadi masih tetap pada putusan Kongres mendukung tapi di luar pemerintahan begitu ya, Bang Andreas? Ya dong, harus. Itu tidak perlu didiskusikan lagi. Oke, baik. Itu harus sesuatu yang diputuskan di Kongres itu adalah
hal yang harus dilaksanakan, tidak perlu didiskusikan lagi kalau itu. Oke, baik. Karena kemudian dinamika politik ini juga terus terjadi nih Kang Cacep, apalagi kalau kita melihat agenda ke depan yang juga akan dihadapi oleh partai-partai politik, termasuk ditunjuknya Hasto Kristianto sebagai sekjen, tadi menyimpan value tersendiri untuk kemudian menjaga atau menata kelembagaan. Di dalam PDIP memang ada apa Kang Cacep? Betulkah kemudian ada faksi-faksi yang perlu disatukan dengan kehadiran Hasto Kristianto? Jadi gini, tentu dalam sebuah organisasi ya, itu akan ada dinamika internal organisasi. Tapi ketika ketua umum sudah menyampaikan kata final, saya kira sudah selesai urusannya. Dan itu memang perlu ada dinamika dalam organisasi. Agar apa? Agar bisa tumbuh besar partainya. Itu nggak masalah. Nah, sosok Pak Hasto ketika menjadi sekjen ya, dengan kelembagaan misalnya, beliau ini punya kemampuan ya, sudah 10 tahun lebih, 1 dekade menata partai. Sehingga kemudian dibutuhkan kapasitas tersebut oleh, saya kira, Ibu Mega ya. Dia butuh pendamping, ketua umum ini butuh pendamping seorang sekjen yang sudah lama dia kenal. Jadi secara kelembagaan lagi-lagi itu bisa menata. Ya bagaimana sekjen bukan lagi sekadar pengelola administratif ya, tapi bagaimana dia bisa menertibkan ya DPP dan turunannya ke bawah gitu. Itu dibutuhkan ya. Kemudian yang lain ya tadi yang saya sampaikan, kalau kita bicara patron klien ya, bagaimana Ibu Mega saya kira sudah melihat sosok seorang Pak Hasto yang demikian loyal pada ketua umum gitu ya, mendampingi dirinya lebih dari 1 dekade. Sehingga kemudian ya dia yang tadi saya sampaikan, dia bisa mengerti, dia yang paham ya, menerjemahkan bahasa politik Ibu Mega dan melihat loyalitasnya sampai beberapa waktu belakangan, sehingga kemudian dia masih dianggap sebagai sosok yang tepat. Jadi punya kapasitas dan kapabilitas untuk ditunjuk lagi. Saya kira tentu kan Bu Mega ini sudah punya pengalaman panjang di politik ya, di luar rumah kekuasaan ya, ketika berhadapan dengan Orde Baru di masa-masa akhir kekuasaan, kemudian di awal-awal reformasi, bagaimana dalam politik terjadi banyak proses dinamika ya dalam berinteraksi antar partai atau dalam partai, sehingga saya kira Bu Mega dengan kepemimpinan strategiknya dia melihat sosok orang yang bisa membantu dirinya mengelola, memanage partai gitu. Dan itu adalah Hasto Kristianto yang dipercaya sampai sejauh ini. Rekor kata Bang Riza nih, 3 kali ditunjuk. 3 kali kan. Oke, jadi itu kemudian yang menjadi pemikiran dari Megawati Soekarno Putri juga melihat bagaimana kelembagaan di PDIP sendiri ya. Ya karena Hasto. Saya kira PDIP bisa menang pemilu legislatif 3 kali ya. Itu kan sebuah raihan juga, sebuah prestasi ya. Meskipun mungkin angkanya berubah-ubah gitu ya. Dan ada sosok yang menjadi salah satu motor penggeraknya, yaitu ya Pak Hasto sebagai sekjen yang mendampingi Ibu Ketua Umumnya gitu. Dan disinilah tantangan ke depan 5 tahun ke depan ya, dengan tentu saya kira PDIP memang lebih baik ya berada di luar kekuasaan. Waktu 5 tahun waktu yang sebentar sebenarnya. Iya, jadi justru di sini 2024 oke lah, Pilpres sudah selesai. Sekarang waktunya justru ya PDIP ya tadi, kan ini kan mereka selalu beranjak dari teori presidensial ya. Memang gak ada oposisi, adanya di dalam rumah kekuasaan, di luar rumah kekuasaan. Dan PDI Perjuangan memilih di luar rumah kekuasaan, di luar eksekutif, itu baik. Toh 5 tahun justru jadi tempat untuk menambah tabungan politik mereka, sehingga kemudian siap bertarung lagi di 2029. Justru di sini saatnya ya muncul ya proses kaderisasi ya, muncul tokoh-tokoh baru yang mungkin bisa bertarung lagi di 2029. Jadi PDIP ini justru sudah bersiap untuk menyambut bagaimana agenda nanti 5 tahun ke depan gitu ya Kang Cacep? Ya harus, karena politik kan bicara jangka panjang ya. Oke, baik. Nah Bang Riza, ini menarik ketika kemudian Hasto Kristianto sudah dipilih lagi menjadi sekjen, PDIP nampaknya juga sudah bersiap untuk menghadapi agenda politik ke depan. Tapi Puan Maharani tadi juga menyampaikan apresiasi tinggi untuk Prabowo Subianto, sedangkan Presiden ingin merangkul semua dan hasil Kongres PDIP tetap berada di luar pemerintahan. Gimana Bang Riza?
Ya, kami menghormati apapun keputusan PDIP maupun semua partai ya. Namun yang diharapkan, yang pasti Pak Prabowo ingin semua partai politik, semua elemen bangsa, komponen bangsa, para tokoh, bahkan seluruh rakyat Indonesia bergiat bersama-sama dalam satu kesepakatan, yaitu membangun Indonesia yang lebih baik, yang lebih maju. Tentu silahkan partai-partai, ada yang ingin dalam pemerintahan, ada yang di luar, tidak ada masalah. Bagi kami Partai Gerindra, yang penting tujuannya sama, menjaga, memastikan seluruh proses pembangunan bangsa berlangsung dengan baik. Dan apa yang dilaksanakan oleh Bapak Prabowo tidak menghapus semua apa yang sudah dilaksanakan para pendiri bangsa, para pemimpin sebelumnya, justru memperkuat dan mempercepat proses pembangunan. Dan untuk itu semua elemen bangsa, Bapak Prabowo berharap bersama-sama melakukan upaya terbaik, memberikan kontribusi yang terbaik. Bapak Prabowo selalu ingin 3T, saya menyebutnya 3T. Yang pertama adalah Bapak Prabowo selalu ingin yang terbaik, yang kedua ingin yang terbanyak, dan yang tiga ingin yang tercepat. Beliau ingin memberikan semua yang terbaik bagi kepentingan bangsa negara. Semua program harus yang terbaik, perencanaan terbaik, dan implementasi juga yang terbaik. Begitu juga yang terbanyak, seluruh rakyat harus mendapat kesempatan yang sama, kesempatan yang baik dan merata. Kemudian tidak kalah penting, Bapak Prabowo ingin semua dapat dilaksanakan secepat-cepatnya, ingin yang tercepat. Mudah-mudahan dengan 3T tadi, terbaik, terbanyak, dan tercepat, bangsa ini akan segera maju, segera bangkit, dan sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Itulah harapan Bapak Prabowo. Jadi Bapak Prabowo selalu ingin mengajak semua elemen bangsa, partai baik bersama-sama membangun bangsa. Silakan, boleh di luar, boleh di dalam, yang penting untuk kepentingan bangsa dan negara. Oke, nah itu yang penting 3T, terbaik, terbanyak, tercepat. Tapi terbanyak poinnya harus digarisbawahi juga ya. Bukan soal partai banyak yang bergabung, tapi kemudian untuk kemaslahatan seluruh masyarakat Indonesia. Nah, kita juga ingin tahu bagaimana agenda PDIP ke depan, Bang Andreas, bagaimana konsolidasi internal yang dilakukan, karena ini juga perintah dari Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Dijawabnya nanti sesaat lagi, kami hadir untuk kembali untuk Anda pemirsa. Baik pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita malam hari ini. Bang Andreas, Sekjen sudah dipilih, sikap PDIP juga sudah ditentukan, mendukung tapi di luar pemerintahan. Kemudian Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri ini juga meminta kadernya untuk segera melakukan konsolidasi internal, turun langsung ke masyarakat. Ini apakah artinya PDIP juga sudah bersiap betul untuk agenda politik selanjutnya? Ya harus, semua Oke, Bang Andreas, kami belum bisa mendengar suaranya lagi. Oke, silakan Bang, boleh diulang, tadi terputus suaranya. Ya, itu sesuatu yang ya sudah biasa dan harus dilaksanakan. Bahwa bekerja bukan hanya menjelang pemilu gitu, atau baik pilkada, pileg maupun pilpres, tapi ya dia bekerja 365 hari, 24 jam, 7 hari dalam seminggu gitu. Karena itulah apa yang dilakukan termasuk oleh PDI Perjuangan. Sehingga setelah kongres ini kita akan melakukan konsolidasi struktural ya di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten, kota, sampai ke tingkat desa gitu. Jadi proses konsolidasi itu harus dilakukan secara terus-menerus untuk agenda-agenda politik selanjutnya. Jadi agenda konsolidasi, kemudian agenda baik di tingkat nasional, kemudian di tingkat provinsi, tingkat daerah, untuk melakukan fungsi-fungsi, ya baik fungsi di ketika ada di eksekutif, kita melakukan fungsi eksekutif, ya itu di kepala-kepala daerah, juga di legislatif oleh fraksi-fraksi yang ada di baik di pusat, di provinsi maupun di kabupaten kota. Jadi itulah tugas dari partai dan fungsi partai yang dijalankan oleh PDI Perjuangan. Oke, baik. Bang Riza, ini PDIP sudah bersiap untuk menghadapi agenda politik berikutnya. Nampaknya sudah mulai move on dari Pilpres kemarin 2024. Tapi bagaimana dengan cita-cita Pak Prabowo untuk bisa merangkul semuanya, Bang Riza? Atau ini sudah harga mati sikap PDIP di luar pemerintahan, Pak Prabowo juga akan menghargai saja begitu? Ya tentu Pak Prabowo, kami Partai Gerindra sangat menghormati dan menghargai keputusan semua partai, terlebih partai PDIP, partai terbesar, pemenang pemilu ya.
yang sudah mengalami pasang surut dan pengalaman yang luar biasa. Kami meyakini apapun yang menjadi keputusan PDIP pasti untuk kepentingan bangsa dan negara. Pasti ikut terlibat aktif membangun bangsa negara dan selalu mendahulukan kepentingan rakyat. Itu yang kami yakini. PDIP partai yang besar, mengerti betul apa yang dibutuhkan bangsa ini. Jadi kami yakin PDIP akan terus bersama-sama dengan Pak Prabowo untuk terlibat membangun bangsa dan negara. Bagaimana caranya? Tentu PDIP punya mekanisme, aturan, dan cara tersendiri keterlibatan PDIP dalam membangun bangsa negara dan selalu mendahulukan kepentingan rakyat. Bagi kami serahkan sepenuhnya kepada PDIP sebagai mitra strategis, mitra yang baik, mitra yang selalu mengedepankan kepentingan bangsa negara, mitra yang selalu mengedepankan kepentingan rakyat, dan mitra yang selalu mendukung keputusan, kebijakan apa yang dipimpin oleh Bapak Prabowo sebagai presiden yang kita hormati, yang legitimate pada saat ini dan ke depan. Insya Allah kehadiran PDIP akan memberikan dampak yang positif bagi kepentingan bangsa, negara, dan tentu seluruh rakyat Indonesia. Jadi kami sangat yakin dan Pak Prabowo terus mengajak semua untuk terlibat aktif. Silakan masing-masing partai melaksanakan semua kebijakan partainya masing-masing dengan caranya masing-masing, dan kami yakin semua partai termasuk PDIP ingin menjadi bagian terbaik dan terbesar dalam kontribusinya untuk kepentingan bangsa, negara, dan rakyat. Dan itu juga yang selalu disampaikan oleh Bapak Prabowo. Jadi seperti yang disampaikan Pak Prabowo bahwa kami, Bapak Prabowo, selalu ingin semua terlibat aktif dalam pembangunan bangsa. Memang bagi PDIP tidak ada koalisi maupun oposisi, itu sikap PDIP yang sangat baik, kami hormati. PDIP menyadari betul kita perlu membangun bangsa bersama-sama. Silakan, boleh dalam, boleh di luar, tapi sekali lagi terima kasih buat PDIP yang selama ini telah memberikan kontribusi terbaiknya, dan kami yakin di pemerintahan Bapak Prabowo juga PDIP akan hadir memberikan kontribusi terbaiknya dan menjadi bagian penting dalam pembangunan bangsa ke depan. Baik, Kang Cecep menutup mungkin kalau sudah terima kasih dari Gerindra ini artinya sudah tidak lagi misteri dong apa yang menjadi sikap PDIP, sudah tidak akan berubah lagi. Kita juga mungkin kita lihat kemesraan antara PDIP dan juga Gerindra, kedekatan Pak Prabowo dengan Bu Mega ini juga tidak akan merubah bagaimana komposisi di dalam pemerintahan, begitu Kang? Ya, jadi justru saya kira ya, kan sebenarnya Presiden Prabowo sendiri sudah menyampaikan ya, dirinya ingin merangkul semuanya, tapi kalau memang ada di luar ya silahkan. Apalagi sebagai seorang presiden ya, dirinya harus mendukung ya bagaimana partai itu membangun demokrasi di Indonesia. Nah, PDIP dibawa ke pemimpinan Ibu Mega, saya kira itu menjadi lokomotif ya dalam konteks kepartaian tentu saja, itu untuk membangun tradisi demokrasi di Indonesia. Bisa dibayangkan ya, Presiden Prabowo sudah merangkul sebagian besar partai pendukung pemerintahan di parlemen. Kan menyisahkan misalnya PDI Perjuangan dan Nasdem ya kalau nggak salah. Justru ini ya, PDI itu bisa optimal sebenarnya menjadi partai yang mengawasi pemerintahan dari luar pemerintahan. Dari luar eksekutif gitu. Dan disinilah tantangan ya buat Ibu Mega, buat Sekjen Pak Hasto, buat PDI Perjuangan ya, bagaimana dalam 4 tahun lebih ke depan ya, mereka memang menjadi pengawas dan menyeimbangkan ya kekuasaan gitu. Mereka perlu mengkritik kebijakan-kebijakan yang tidak pro pada rakyat ya. PDI Perjuangan perlu menjadi salah satu dari institusi yang menjalankan ya proses demokratisasi di Indonesia. Dan Bu Mega kan punya tradisi, sudah pernah punya pengalaman tradisi di luar pemerintahan. Bagaimana kemarin dan Pak Hasto bisa saya kira mendampingi Bu Mega juga nih mengawal proses transisi demokratisasi di bawah pemerintahan Presiden Prabowo dalam konteks kepartaian gitu. Baik ya, kita tunggulah nanti bagaimana kemudian agenda politik ke depan dan cara dari masing-masing partai politik di Indonesia tentunya untuk kemaslahatan seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih malam hari ini untuk diskusi yang luar biasa, Bang Riza, Bang Andreas, Kang Cecep juga sehat selalu semuanya Bapak-bapak.